Cerita dalam bahasa Indonesia. Peri Bunga. Suatu ketika, hiduplah seorang gadis kecil yang cantik bernama Laura. Dia tinggal di sebuah rumah besar bersama orang tua dan perawatnya. Ibu, ayah, pita ini membuatku terlihat paling cantik. Bukankah ini luar biasa? Ibu senang kau menyukai mereka, sayang. Tapi kau tidak harus memikirkan hal seperti itu terus. Kenapa tidak? Bukan salahku kalau aku cantik. Anakku tersayang. Itu karena kami takut kepalamu besar karena itu. Kepala besar? Perawat! Laura dimanjakan oleh perawat konyolnya yang sering mengatakan kepada anak kecil itu untuk bangga akan kecantikannya dan semua pakaiannya yang cantik. Perawat, ibu dan ayah mengatakan kepadaku bahwa kalau aku terlalu memikirkan pakaianku yang cantik, maka nanti kepalaku akan besar. Oh tidak, Laura. Aku yakin mereka hanya menggodamu saja. Jangan khawatir, itu tidak akan pernah terjadi padamu. Jadi Laura tumbuh menjadi sangat egois dan membenci siapapun yang tidak secantik dia. Pada suatu hari yang cerah, Laura berada di luar berkeliaran di kebunnya. Kebun itu memiliki banyak jenis bunga dan tampak seolah-olah pelangi telah menyebarkan warna itu ke semua tempat. Merah, kuning, dan merah muda. Milik siapa itu? Saat dia melihat, keingintahuannya berubah menjadi benci. Karena melalui gerbang logam yang besar, dia mengintip seorang gadis kecil yang seusia dengan Laura. Berani sekali dia menyentuh gerbangku dengan tangan-tangan kotornya itu. Dan dia sangat lusuh. Hai, cepat pergi. Gadis kecil itu menatap Laura terkejut. Dia menyukai bunga-bunga indah itu dan hanya ingin melihatnya lebih dekat. Oh, halo. Jangan menyapa aku. Kau tidak seharusnya berada di sini. Pergilah. Tapi aku hanya ingin melihat bunga-bunga yang cantik itu. Bunga-bunga yang cantik itu hanya boleh dilihat olehku. Jadi pergilah dari sini. Gadis malang itu segera berlari, tersinggung oleh kata-kata Laura. Dasar anak yang kasar. Hah? Dari mana suara itu berasal? Laura berjalan mendekati semak yang dipenuhi mawar merah terindah yang pernah dilihatnya. Laura melihat sedikit lebih dekat dan dia heran melihat peri kecil mungil mengenakan kelopak mawar. Dia membawa palet warna merah berganda dan matanya berbinar saat dia melihat Laura. Siapa kau ini? Kau sangat cantik. Aku tidak ingin dipuji oleh orang-orang sepertimu. Tidakkah kau setuju, saudari? Ketakjuban Laura terus tumbuh karena dia melihat banyak peri kecil keluar dari balik berbagai bunga. Oh, kalian semua sangat cantik. Oh, jangan menyentuh kami dengan tangan kotormu. Laura terkejut. Tidak ada yang pernah menyebut dia kotor sebelumnya. Bukankah itu sedikit kasar? Dia itu hanya seorang anak kecil. Hah, itulah tepatnya bagaimana dia berbicara kepada anak yang malang itu. Ya, aku pindah ke semak berikutnya. Kau mau ikut, Tulia? Tidakkah kau ingin berada di dekat anak yang begitu kotor itu sekarang? Ho. Aku ikut denganmu, Rosalie. Dan kedua peri itu pun terbang menjauh meninggalkan Laura dengan sangat sedih. Jangan khawatir tentang mereka. Aku Violet dan ini Lilian. Aku Laura. Senang bertemu dengan kalian. Laura melihat Violet melukis bunga-bunga ungu yang cantik. Dia mencelupkan kuasnya ke tetesan embun dan kemudian ke warnanya. Dari mana kau mendapatkan warnamu? Violet menunjukkan kepada Laura seuntai cahaya ungu kecil yang datang dari matahari dan membentuk warna ke paletnya. Wow, aku berharap aku bisa menjadi peri juga. Lilian, yang selama ini hanya diam saja, sekarang menatap tajam ke arah Laura. Apa kau benar-benar menginginkannya?
Iya, benar. Setidaknya untuk 15 menit. Lilian mengulurkan tangannya yang panjang dan anggun. Segera setelah dia menyentuh tangan Lilian, Laura mendapati dirinya sebesar serangga betina. Aku akan jatuh. Tidak, kami memegangmu. Aku tidak punya sayap untuk terbang. Iya, sayangku, sayap itu hanya untuk peri sejati. Baiklah, ayo kita mulai. Mereka terbang di udara melewati taman dan jalan. Oh, ini sangat menyenangkan. Segera mereka tiba di sebuah pondok yang kecil. Di dalamnya terbaring seorang wanita pucat karena sakit. Putrinya sedang memberinya bubur. Ada begitu banyak taman yang indah untuk dilukis. Kenapa kita datang ke sini? Ya, kurasa itu karena kami ingin. Sekarang, Violet, kau mau bantu aku dengan ini kan? Laura memutuskan untuk mengamati keluarga itu dari dalam. Oh sayang, betapa aku berharap aku punya sup ayam hangat dan beberapa stroberi yang manis. Aku tahu kami memang tidak sanggup, tapi penyakit memang membuat orang menginginkan hal yang paling aneh. Jangan khawatir, Ibu. Aku akan menjual gaun itu kepada Nyonya Barret hari ini. Nyonya Barret? Kenapa dia berbicara tentang Ibu? Oh, itu adalah gaun yang aku inginkan. Tiba-tiba Laura merasa sedih untuk keluarga penjahit itu. Dia tidak pernah membayarmu cukup, sayang. Mintalah sedikit tambahan padanya. Aku akan mencoba, Ibu. Apapun yang terjadi, aku pasti akan membuatkanmu sup ayam yang lezat. Penjahit itu berjalan ke jendela tepat saat para peri menyelesaikan lukisan mereka. Bau ini enak sekali. Ibu, aku akan menyimpannya di sini untukmu. Terima kasih, sayang. Aku menikmati mencium bunga-bunga yang indah ini. Sekarang kita ke rumah berikutnya. Mereka terbang melalui langit musim panas yang hangat dan segera mendarat di jendela kecil. Jendela milik rumah tua yang rusak. Aku tidak mengerti mengapa kau mau mengunjungi rumah-rumah tua dan kotor. Kapan kau bisa melukis dengan mudah di padang rumput yang indah? Kami akan memberitahu kau setelah selesai. Sekarang perhatikan aku. Laura menyaksikan bunga-bunga yang hampir layu berubah menjadi violet terindah yang pernah dilihatnya. Lilian memberi mereka kilau putih dan emas yang bersinar ketika tertangkap oleh matahari. Ini sangat indah. Tiba-tiba, Laura mendengar suara tergesa-gesa dari kamar. Itu adalah gadis kotor yang aku usir hari ini. Anak itu tidak memiliki orang tua yang mencintainya. Hati Laura sedih ketika dia mendengar itu. Gadis itu berlari ke pot bunga. Oh, betapa cantiknya kau dan baumu segar sekali. Ibu memberitahu aku bahwa Tuhan memberi kami bunga untuk membuat kita menjadi baik dan bahagia. Margaret! Ya, sebentar. Itu sebabnya kami datang ke sini untuk memberi siapapun momen kebahagiaan. Karena kami peduli pada orang lain. Aku berharap jadi peri sungguhan, biar aku bisa melakukannya juga. Peri itu tersenyum. Hati Laura sudah mulai berubah. Kau bisa melakukan jauh lebih banyak sebagai manusia. Kemarilah, 15 menitmu sudah habis. Dan sebelum dia bisa mengerti, dia kembali ke ukuran normalnya, berdiri di depan rumah gadis malang itu. Kedua peri itu telah menghilang. Oh tidak, bagaimana aku kembali ke rumah? Saat itu, Margaret keluar dan terkejut melihat Laura. Kau gadis cantik yang mengantarkanku pergi pagi ini. Kenapa kau ada di sini dan tidak di kebun cantikmu? Aku tersesat dan tidak bisa menemukan jalan kembali.
Maukah kau membantu aku? Maggie yang baik hati, dia tidak menaruh dendam. Dia membawa Laura kembali ke rumahnya. Aku Laura. Aku Margaret, tapi aku suka dipanggil Maggie. Kau tinggal di sini? Ya, aku tinggal di sini dengan bibiku. Dia tidak menyukai aku dan dia juga tidak baik. Tapi aku berterima kasih karena diberi makan olehnya. Mereka mengobrol sampai akhirnya sampai di rumah Laura. Izinkan aku mengucapkan terima kasih dengan benar. Dia membawa Maggie dan memberinya makanan lezat untuk dimakan. Sangat menyenangkan bagi Maggie. Setelah itu, Laura membawanya keluar ke kebun dan menyuruhnya memetik bunga sebanyak yang dia inginkan. Laura meminta maaf dengan sungguh-sungguh atas cara dia bertindak. Itu tidak apa-apa. Maggie pergi dan Laura pergi mencari ayahnya. Dia menceritakan semua tentang Maggie dan bagaimana dia hidup dengan bibinya yang kejam. Jadi, apa yang kau ingin aku lakukan? Bisakah dia tetap di sini? Ya, tentu saja dia boleh, Laura. Aku sangat bangga padamu. Laura tersenyum, dan ketika Laura memperhatikan dia berjalan pergi, ayahnya diam-diam merasa senang bahwa Laura telah peduli pada orang lain. Setelah itu, dia pergi ke ibunya yang sedang berbicara dengan penjahit. Ibu, gaun ini sangat indah. Bukankah itu adalah harga yang layak? Ibu Laura paling terkejut dengan hal ini, tetapi dengan sepenuh hati setuju bahwa gaun itu memang berharga mahal. Tunggu, sebelum kau pergi, bawalah ini pulang ke rumahmu. Strawberry? Oh, tapi ini caraku mengucapkan terima kasih. Penjahit itu tersenyum hangat dan pergi dengan hati yang bahagia. Sesuai dengan kata-katanya, ayah Laura meminta Maggie untuk datang ke tempat mereka. Maggie sangat menyukainya dan segera berteman baik dengan Laura. Bagaimana aku bisa begitu kejam terhadap seseorang? Laura telah belajar bahwa satu-satunya hal yang penting yang seharusnya cantik adalah hati seseorang. Itu adalah pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Para peri telah mengajarinya dengan baik.